Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amalia Husnul Khotimah dari kelas 1B Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah biomonitoring. Yang akan kita bahas yang pertama adalah bioindikator. Bioindikator memiliki berbagai pengertian menurut para ahli. Salah satunya yaitu Weisman al. 2016. Menurut beliau, bioindikator adalah suatu organisme yang dapat memberikan respon, indikasi, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem. Yang akan kita bahas, yang pertama yaitu respon organisme terhadap pencemaran. Yang kedua, tipe indikator. Respon suatu organisme terhadap pencemaran meliputi bentuk indikator. Yang pertama, reaksi biokimia dan fisiologi. Yang kedua, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga, perubahan populasi hewan dan tumbuhan secara kronologi. Yang keempat, perubahan pada sistem maupun gabungan sistem. Selanjutnya yaitu polutan exposure. Meliputi molekuler, submolekuler, seluler, tisu, sistematik, organisme, pollution, community, dan ekosistem. Parameter lingkungan hubungan kuasatif atau sebab akibat yaitu parameter biologi. Parameter biologi digunakan sebagai bioindikator parameter lingkungan. Selanjutnya, tipe indikator. Tipe indikator dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama yaitu indikator lingkungan, yang kedua indikator ekologi, yang ketiga indikator keanekaragaman hayati. Selanjutnya, syarat yang harus dimiliki organisme sebagai bioindikator. Yang pertama, organisme harus memiliki takson yang tinggi, memiliki taksonomi yang jelas, diketahui secara terperinci dan mudah didefinisikan. Yang kedua, suatu biologi jelas, peka terhadap tekanan dan perubahan lingkungan. Yang ketiga yaitu organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Dan yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak ada hubungan yang kuat dengan komponen utama tekanan. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, menurut Setiawan 2008, bioindikator dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, indikator, yang kedua, spesies uji, yang ketiga, monitor. Selanjutnya, berdasarkan status makhluk hidup, bioindikator dibagi menjadi 2. Yang pertama, fitoindikator, dan yang kedua adalah zooindikator. Selanjutnya, berbagai jenis indikator dapat dijelaskan dari perspektif berbeda. Menurut tujuan bioindikasi, 3 jenis indikator dijelaskan perbedaannya. Yang pertama, dari indikator kepatuhan, yang kedua dari indikator diagnostik, yang ketiga dari indikator peringatan dini. Selanjutnya, yaitu kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Berdasarkan ODUP 1993, pedoman mengenai makhluk yang dapat dijadikan bioindikator ada 4. Salah satunya adalah spesies Teno atau kisaran toleransi sempit. Spesies ini lebih baik digunakan sebagai indikator daripada spesies Yuri atau kisaran toleransi yang luas. Selanjutnya, yaitu pengelompokan organisme berdasarkan fungsinya. Menurut Juliantara, yang pertama yaitu organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap atau pemecarannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel atau umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, polutan tidak mengakibatkan kematian terhadap organisme yang dijadikan bioindikator. Dan yang kelima yaitu organisme yang dijadikan bioindikator lebih banyak digunakan yang memiliki umur panjang. Selanjutnya, menurut Setiawan 2008 dibagi menjadi 3. Yang pertama, indikator, kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif jarang. Yang kedua, spesies, tanggapannya mengindikasi tentang permasalahan yang luas. Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu monitor, menyediakan bukti
akan adanya perubahan kesimpulan kuantitatif yang biasanya mungkin melalui kalibrasi. Monitor ini terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif, yaitu organisme monitor yang diintroduksi. Selanjutnya, ciri bioindikator yang baik menurut Holt dan Miller 2010 yang pertama yaitu peka terhadap respon lingkungan, yang kedua berlimpah dan umum di lingkungan, yang ketiga dapat dipelajari dengan baik dan mudah, dan yang keempat spesies ini sudah dipakai untuk kepentingan penelitian lainnya. Selanjutnya, kriteria yang baik untuk evaluasi bioindikator. Yang pertama, merespon gangguan pada skala yang ada. Yang kedua, mobilitas terbatas. Yang ketiga, sensitif terhadap fragmentasi. Yang keempat, respon adanya gangguan. Yang kelima, variabilitas respon rendah. Yang keenam, pengetahuan tentang sejarah organisme secara alami. Dan yang ketujuh, taksonomi yang jelas. Selanjutnya, kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang pertama, dengan teknik umum, bioindikator menambahkan komponen sesuai tentang kehidupan suatu organisme baik masa lalu atau masa depan. Yang kedua, manfaat bioindikator yaitu digunakan pada berbagai skala dan sebagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu. Kemudian yang ketiga, kerugian dari bioindikator yaitu tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena manusia. Kemampuan indikator bergantung pada skala. Spesies bioindikator memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari tiap ekosistem. Kita memasuki materi yang selanjutnya yaitu bioindikator kualitas air. Pengelompokan spesies indikator yaitu menurut Juliantara 2019, spesies indikator dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama sentinel, yang kedua detektor, yang ketiga eksploitor, yang keempat akumulator, dan yang kelima organisme. Selanjutnya, macam-macam kelas air. Kelas yang pertama yaitu air yang bersifat bersih, tidak berbau, dapat dijadikan sebagai air minum pasca pemurnian sederhana. Yang kedua yaitu air kelas 3 adalah air berlumpur berwarna coklat ke kuning-kuningan. Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas air pada bagian yang kedua yaitu organisme yang dapat dijadikan sebagai bioindikator. Apa aja sih organisme yang dapat dijadikan sebagai bioindikator? Yang pertama adalah plankton. Plankton dapat dijadikan sebagai indikator karena sangat sensitif terhadap perubahan alam yang dapat digunakan sebagai penanda kualitas air. Yang kedua adalah zooplankton. Zooplankton memiliki peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Yang ketiga, perifiton. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, menyebabkan masalah dengan pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu ada makroinvertebrata, yaitu kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Makroinvertebrata dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, biologi suatu perairan sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Makroinvertebrata air memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu sensitif terhadap perubahan kualitas air. Yang kedua, ditemukan hampir di semua perairan. Yang ketiga, terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, pergerakan secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tumbuhnya. Dan yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi paling tidak sampai tingkat famili. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata yang pertama yaitu kehadirannya dapat dipengaruhi oleh musim sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu. Dan yang ketiga, dilakukan pengambilan sampel pada lokasi terpolusi, belum terpolusi dengan kondisi fisik yang beragam. Selanjutnya yaitu makrobentos. Makrobentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya di substrat perairan, yaitu bagian permukaan atau epifauna dan di dalam sedimen dasar atau infauna. Menurut Sinaga,
2009 berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis bahan bakar pencemaran, dan yang kedua jenis lebih bersih, dan yang keempat jenis hanya senang bersih. Selanjutnya, organisme yang dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas air yang salah satunya adalah ikan. Kenapa sih ikan bisa dijadikan sebagai bioindikator? Karena ikan dapat memantau tingkat pencemaran atau kualitas air karena kepekaannya terhadap pencemaran. Keuntungan yang didapat dari ikan ini adalah efek jangka panjang dan kondisi habitat yang luas. Ikan merupakan rantai makanan yang paling atas yang dikonsumsi oleh manusia, sehingga dapat dijadikan sebagai subjek yang penting dalam menilai kontaminasi. Kemudian, ikan relatif mudah dikumpulkan dan penggunaan kehidupan akuatik. Dan yang terakhir yaitu ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Selanjutnya, mikrofita atau tumbuhan air. Mikrofita membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Metode yang digunakan adalah metode WFD atau Water Directive dan model HOF atau Huisman-Olaf-Fresco Model. Selanjutnya, contoh dari metodenya yaitu dibagi menjadi beberapa contoh metode. Yang pertama, indeks hepatosomatik, yang kedua, indeks gonadosomatik, dan yang ketiga, faktor kondisi. Selanjutnya, tahapan dalam metode. Yang pertama, pengambilan sampel lapangan, yang kedua, electrofishing, yang ketiga, pengolahan sampel, yang keempat, pengukuran parameter fisik dan kimia, yang kelima, penilaian habitat, dan yang keenam, menghitung IBI. Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas tanah. Hewan-hewan tanah yang termasuk yang pertama yaitu invertebrata. Menurut Fontanetti et al. 2011, beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator karena yang meliputi yaitu Isopoda, Solembola, dan Diplopoda. Selanjutnya, invertebrata. Salah satu hewannya adalah nematoda yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, respon terhadap pencemaran memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit yang permeabel. Yang kedua, sifat tahan. Semisalnya pada kriptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung. Yang ketiga, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, dan yang keempat, mempercepat laju perombakan bahan organik, dan yang kelima, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan morfologi dan jenis makanannya. Selanjutnya yaitu organisme tanah, salah satunya adalah linsen. Linsen adalah gabungan bakteri dan alga simbiotik, sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Keuntungan penggunaan linsen sebagai bioindikator yang pertama adalah banyaknya spesies linsen memiliki rentang geografis yang luas. Yang kedua, morfologi linsen tidak bervariasi dengan musim. Yang ketiga, linsen biasanya berumur panjang. Yang keempat, perubahan air dan gas di seluruh talus linsen membuat mereka sensitif terhadap polusi. Yang kelima, linsen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrisi tanah dan bergantung pada endapan. Yang keenam, linsen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga keadaan air internal tetap konstan. Selanjutnya, organisme tanah, yaitu metode pengukuran respon linsen terhadap polusi udara. Menurut Set dan Kundu 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon linsen terhadap polusi udara adalah studi fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Selanjutnya yaitu bioindikator kualitas udara.
Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Metode yang digunakan ada 4, yaitu metode pemantauan, metode survei, metode transplantasi, dan metode fitososiologikal. Ada 2 kategori bryophyta sebagai respon terhadap polusi. Yang pertama, yaitu sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Yang kedua, memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Linsen sebagai bioindikator pencemaran logam. Kenapa sih linsen dijadikan sebagai bioindikator pencemaran logam? Karena linsen dianggap sebagai biomonitor yang paling handal menurut karakteristik fisiologis, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies linsen epitik yang sensitif terhadap pencemaran udara, yang sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies LISI untuk memantau polusi udara menurut ASIF 2018. Selanjutnya, yaitu menurut Govindapian et al. 2010, nilai IAP dapat ditentukan dengan menerapkan rumus berikut, di mana N adalah jumlah total kehadiran spesies di suatu tempat, dan F adalah frekuensi penutupan spesies di setiap tempat, dan Q adalah faktor ekosistem. Metode lain yang dapat digunakan yaitu metode ekofisiologis. Pada metode ini, bryophyta terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi, atau tanaman dapat diukur pada medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam yang beratnya berbeda. Selanjutnya, Pteridophyta. Pteridophyta adalah kelompok paku-pakuan yang dapat dijadikan sebagai indikator positif dari integritas hutan. Selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama adalah respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan di sekitarnya atau beradaptasi. Yang kedua, lebah madu sebagai indikator kualitas lingkungan. Aktivitas manusia menghasilkan kontaminan dengan jumlah dan toksisitas yang sering melebihi kapasitas homeostatik lingkungan untuk membersihkan dirinya. Oleh karena itu, analisis sistematis dan pemantauan lingkungan semakin menjadi masalah yang mendesak. Selanjutnya, pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Singh et al. 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada